Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menghadirkan kita di Jumat siang ini di majelis yang terbaik, yaitu majelis Jumat di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Baitur Rahman, untuk mendapatkan rizki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun, serta layak untuk mendapatkan hidayahnya yang akan membimbing kita, yang akan menunjukkan kita, yang akan mengantarkan kita, yang akan menyampaikan kita ke pintu surganya, kemudian memasukkannya ke dalamnya dalam keadaan ridho diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah infak yang mabrur. Mabrur itu adalah dinilai baik, dinilai benar. Dalam kaitannya dengan bisnis, jual beli atau dagang, maka mabrur itu artinya adalah ma la kadzibun fihi wala khiyanatun wala syakun. Jual beli yang di dalamnya tidak ada kebohongan, jual beli yang di dalamnya tidak ada pengkhianatan, dan jual beli yang di dalamnya tidak ada keraguan. Maka infak yang mabrur adalah infak yang jujur. Infak yang mabrur adalah infak yang amanah. Infak yang mabrur adalah infak yang yakin. Infak baru dikatakan mabrur kalau infaknya jujur. Karena infak itu sejatinya adalah menyisihkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita, kemudian diserahkan kepada yang berhaknya. Bukan diberikan, diserahkan. Karena sejatinya dalam rizki kita itu ada hak orang lain yang harus diserahkan. Kalau tidak diserahkan namanya bakhil. Kalau tidak diserahkan namanya kanis. Bukan hanya dicatat sebagai orang yang pelit. Semua yang dipelitkannya nanti akan dikalungkan di lehernya, tapi juga dicatat sebagai orang yang gemar menimbun harta. Jadi semua harta yang tidak dizakatkan, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, itu akan dijadikan gosokan dari api, kemudian dipanaskan di atas neraka jahanam, lantas digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, dan digosokkan ke punggungnya, sambil dikatakan rasakan oleh kalian
harta yang kalian timbun itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Infak yang mabrur juga adalah infak yang dilakukan dengan amanah. Karena sejatinya harta yang kita miliki adalah milik Allah. Harta yang kita miliki itu pemberian Allah. Dan harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Ada hak buat kita, tapi juga ada hak orang lain. Hak untuk istri kita, hak untuk anak kita, hak untuk orang tua kita, hak untuk tetangga kita yang fakir, miskin dan sebagainya. Nah, salah satu ibadur rahman, salah satu orang yang insya Allah akan sehat hatinya, bebas dari penyakit keluh kesah, yaitu gampang putus asa dan pelit, manakala wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dalam hartanya disisihkan untuk orang yang berhak menerimanya atau mengambilnya. Kalau tidak, berarti tidak amanah. Tidak amanah terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, infak baru dikatakan mabrur manakala dilandasi dengan keyakinan. Ibadah haji harus yakin. Salat harus yakin. Ibadah dan amal soleh harus yakin. Sebab kalau tidak yakin, hajinya tidak akan mabrur, salatnya tidak akan mabrur, amalnya tidak akan mabrur, ibadahnya tidak akan mabrur, dan infaknya pun tidak akan mabrur. Maka orang yang berinfak harus yakin bahwa orang yang berinfak menginfakkan sebagian rezekinya yang Allah berikan kepadanya adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan hidayah dan al-falah. Baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kalau kita mau mendapatkan hidayah Allah, kalau kita mau mendapatkan al-falah dari Allah, yaitu surga yang terbaik, surga yang tertinggi, surga Adnan dan surga Firdaus, maka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan kita harus yakin kalau kita selalu berinfak setiap saat, ketika senang, ketika susah, ketika kaya, ketika miskin, ketika lapang, ketika sempit, kita harus yakin Allah akan memberikan kepada kita yang namanya maghfirah, ampunan, sehingga aman dan selamat di dunia dari bencana, dan aman dan selamat di akhirat dari neraka. Dan dalam waktu yang sama kita akan mendapatkan surga yang kaplingnya seluas langit dan bumi. Demikian pula infak baru dikatakan mabrur kalau kita yakin bahwa sejatinya berinfak itu adalah berbisnis dengan Allah yang tidak akan pernah rugi, yang untung terus, untung selamanya. Dan Allah sebutkan ada 3 bisnis yang kalau kita lakukan dengan dasar yakin, maka kita akan untung terus, untung selamanya, tidak akan pernah rugi. Yang pertama, innalladzina yasruna kitab Allah, membaca kitab Allah tidak akan rugi. Kalau sebagian waktu kita gunakan untuk tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena 1 huruf 10 kebaikan. Dan 1 kebaikan adalah apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Karena Allah tahu manusia itu orang yang paling banyak kebutuhan dan keinginannya. 1 huruf 10 kebaikan. Baca bismillahirrahmanirrahim berarti 190 keinginan dan kebutuhan oleh Allah dicukupkan dan dipenuhi. Bagaimana kalau dengan 1 surat? Bagaimana kalau dengan 1 juz? Makin banyak kita baca Al-Quran, makin banyak keuntungan yang Allah janjikan buat kita. Tidak akan rugi. Apalagi yang kita baca 30 juz. Karena Allah mengingatkan lewat Rasulnya, kedudukan kita di sisi Allah semakin tinggi. Itu tergantung dari ayat yang kita baca. Semakin banyak yang kita baca, maka derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang hafal Al-Quran. Kalau kita hafal Al-Quran satu ayat,
maka insya Allah kita akan dapat mi'raj, satu tangga untuk naik ke langit, menembus langit, sampai kemudian Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Satu ayat, satu mi'raj. Dua ayat, dua mi'raj. Ya. Sebab kita naik ke langit itu memerlukan alat yang super canggih. Rasul pernah ke sana dengan buruknya, tapi umatnya Allah kasih kendaraan yang super canggih. Apa? Baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran Allah akan mengangkat derajat kita. Kita akan naik, semakin dekat dengan Allah, semakin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah SWT. Yang kedua, wa aqamus shalah. Kalau kita mau berbisnis dengan Allah yang tidak akan pernah dirugi, dirikan sholat. Dirikan sholat di masjid, dirikan sholat di rumah. Ya, di luar rumah kita punya masjid, di dalam rumah kita punya musola. Kenapa? Karena sholat sunat lebih banyak daripada sholat wajib. Sholat sunat ada 30. Ya. Jadi terlalu kalau kita di rumah tidak punya musola. Padahal sholat yang paling banyak dilakukan adalah di rumah. Jadi sisihkan dari ruangan yang ada di rumah untuk musola. Insya Allah, ya, itu termasuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat juga bukan hanya yang wajib saja, yang sunatnya kita lakukan. Bukan hanya sendirian saja, berjamaahnya juga kita lakukan. Jadi berjamaah sendiri di masjid, di rumah. Kemudian yang fardu dan sunatnya juga kita lakukan. Kemudian nilai-nilai sholatnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena sholat itu tidak hanya sebatas bacaan dan gerakan. Yang dibuka dengan salam, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tapi ada pesan-pesan moral dari Allah SWT. Kalau kita mau dicatat sebagai orang yang mendirikan sholat. Pertama adalah disiplin waktu. Ciri orang yang sholatnya itu mendirikan, maka dia disiplin waktu. Kenapa? Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Semua sholat yang diwajibkan oleh Allah ataupun disunatkan, itu ada ketetapan waktunya. Itu melatih kita untuk disiplin. Kemudian yang kedua, sholat itu juga ya, melatih keikhlasan, ya, melatih kepedulian. Makanya orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya pelit, maka sejatinya dia sedang mempersiapkan dirinya sebuah neraka yang bernama wel, yang ada di dalam neraka jahanam yang paling lembab. Ya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnauna al-ma'un. Jadi orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya ria, dan orang yang sholatnya pelit, sejatinya dia hanya mengerjakan sholat, tidak melaksanakan sholat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Infak yang mabrur baru dinilai mabrur sebagai kebaikan yang sempurna yang akan mempercepat masuk surga apabila kita yakin ya, bahwa dengan infak kita sedang berbisnis dengan Allah yang tidak akan pernah rugi, untung terus, kemudian ya, untung selamanya. Kenapa? Sebab kata Allah, wa anfaqu ya, mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka senantiasa berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, siron dengan rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah dan terang-terangan. Sembunyi-sembunyi khawatir ria, sembunyi-sembunyi khawatir ya, kalau yang diberi infak oleh kita merasa malu. Sebab ada orang yang butuh tapi malu untuk minta, kita berikan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Kenapa? Karena kita sudah siap untuk ikhlas ketika berinfak. Kita tidak akan ria ketika berinfak. Yang kedua, kita berharap infak kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi yang lainnya. Sebab ketika orang mencontoh kita, meneladani kita, maka setiap orang yang mencontoh dan meneladani infak kita, kita akan mendapatkan pahala mereka tanpa mengulangi pahala kebaikan mereka. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan sholat, dan orang yang berinfak, ya,
dengan sembunyi dan terang-terangan. Sejatinya kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabura. Mereka sedang berharap perdagangan, bisnis, jual beli yang tidak akan rugi. Yang terakhir, infak yang mabrur adalah infak yang dilandasi dengan keyakinan bahwa ternyata Allah akan membalasnya. Pertama dengan 700 kali lipat. Yang kedua dengan dilipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Dan yang ketiga akan diluaskan. Hidup kita akan diperhatikan sehingga aman, selamat, sejahtera, sentosa dan sebagainya. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Jadi orang yang berinfak fisabilillah untuk keperluan jihad fisabilillah, misalnya untuk membantu saudara kita di Palestina yang sekarang sedang menghadapi kekejaman Zionis Yahudi, kita bantu. Sebab orang yang munafik tidak mungkin akan membantu para mujahid di Palestina. Hanya orang yang beriman, yang tulus dan ikhlas menginfakkan sebagian hartanya yang Allah berikan kepadanya untuk jihad fisabilillah. Kita tidak ikut perang kepada mereka bersama mereka, tapi kita membantu mereka. Mudah-mudahan selepas Jumat ini kita bisa mengumpulkan infak fisabilillah sebanyak-banyaknya untuk kita kirim ke Palestina, membantu saudara kita melawan kezaliman orang-orang Zionis Yahudi. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman, ketenangan dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan, binasakan kaum kufar Yahudi dan orang-orang musyrikin. Laknatullah. Allahumma damiril yahud wa syamit samlahum wa farid jam'ahum. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka. Allahumma sur mujahidina ala a'daina a'daidin. Ya Allah, menangkallah kaum mujahidin atas musuh kami, musuh agama, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afriqna as-sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriqna as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.